Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah suara ini jelas? Jelas ya? Baik. Takutnya enggak jelas ya. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan tidak cuma diberikan kesehatan secara fisik, tapi juga kita diberikan oleh Allah kesehatan iman insyaallah. Ya, jadi teringat salah satu sahabat ketika ditanya kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka dia menjawab, asbahtu mu'minan shadiqan. Pagi ini alhamdulillah kabar saya dalam kondisi masih mukmin dan keimanan saya keimanan yang benar. Asbahtu mu'minan shadiqan. Dan itu insyaallah bukan perkataan yang berlebihan, karena pagi hari ini kita buktikan dengan bangun ya, sebelum subuh. Mungkin sudah ada yang mengawali dengan tahajud, dan alhamdulillah bisa sholat berjamaah di masjid. InsyaAllah kita termasuk mu'minan shadiqan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di hadapan kita sudah ada layar, tapi saya nggak akan presentasi. Itu nanti buat rapat panitia korban setelah pengajian ya. Kita akan fokus melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan, seingat saya 3 bulan yang lalu. Ya, jadi sudah kerasa kayaknya sudah lama sekali saya tidak hadir kajian di sini, karena terakhir sebelum Ramadan saya tidak ngisi, Ramadan libur, Syawal juga masih belum mulai. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nafas. Sebelumnya kita membahas tentang apa Haji? Pak Haji, Pak RW, mana Pak RW? Yang punya catatan? Pak RW mana? Ya. Terakhir kita membahas tentang bab mu'ahadah, yaitu komitmen. Salah satu dari resep yang diberikan Imam Al-Ghazali untuk menjadikan diri kita bisa istiqomah, konsisten di atas kebaikan dalam ketaatan dan menjauhi larangan adalah mu'ahadah. Berkomitmen terhadap diri sendiri untuk senantiasa berada dalam kondisi taat kepada Allah. Memastikan seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita, lintasan pikiran kita, untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan. Bahkan sampai waktu itu kita bahas ya, ketaatan yang kita maksudkan adalah agar setiap mukmin benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal yang merupakan perintah wajib dan yang sunnah, serta menjauhi yang haram serta yang makruh, dan mempersedikit yang mubah. Ini namanya muahadah, komitmen. Lalu kemudian makom yang kedua setelah muahadah ini, setelah komitmen dilakukan, biasanya kalau orang mengawali tahun kan ada resolusi tahunan, ya mirip-mirip begitu, namanya muahadah, komitmen. Tapi komitmen ini kadangkala seringkali dilanggar. Ya. Karena itu perlu makom yang kedua, yaitu disebut dengan nama muraqabah. Yang pertama muahadah, yang kedua muraqabah. Muraqabah dari kalimat ada malaikat namanya raqib, Pak. Raqaba yuraqibu muraqabah.
artinya merasa diawasi. Malaikat raqib artinya malaikat yang tugasnya mengawasi. Ya. Ini namanya muraqabah. Nah, jamaah rahimakumullah, muraqabah ini merupakan bagian yang juga sangat penting di dalam proses perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa adanya muraqabah, komitmen yang telah kita buat hanya akan menjadi omon-omon, ya. Komitmen yang kosong dan tidak akan berjalan, apalagi membuahkan hasil, ya. Jadi persis seperti janji-janji kosong saja, dibikin, mungkin ditulis, tapi setelah itu nggak pernah lagi dicek apakah berjalan apa tidak. Kalaupun sudah berjalan, apa sudah maksimal. Ini kalau tidak ada muraqabah. Kalau dalam bahasa manajemen mungkin controlling di sini, ya, selalu melakukan pengawasan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, adapun terkait dengan muraqabah ini, ya, disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang cukup panjang, hadis Arba'in Nawawi yang kedua, itu tentang iman, Islam, dan ihsan, ya. Ketika Rasul ditanya tentang apa itu iman, maka Rasul menjawab dengan perkara hati, yaitu keyakinan. Karenanya jawabannya adalah rukun iman yang 6, ya. Beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhiri, ya, dan wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Ketika ditanya tentang Islam, jawabannya tentang perkara yang zahir, yaitu rukun Islam. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja ilal baiti mastata'ta ilaihi sabila. Tapi begitu ditanya mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini makom tertinggi, yaitu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah itu bukan berarti beneran melihat, seolah engkau melihat Allah, seolah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu dan tidak mungkin, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, minimal kita merasakan bahwa Allah melihat dan mengawasi kita. Ini namanya muraqabah. Makomnya makom al-ihsan. Sehingga setiap orang yang beribadah, setiap orang yang beramal, dalam kondisi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi tuannya, diawasi Tuhannya, diawasi yang memberi rizki kepadanya, diawasi yang memberikan kehidupan dan nanti yang mencabut nyawanya, diawasi oleh zat yang kelak menghisap seluruh amalnya. Kira-kira ibadahnya serius apa enggak, Pak? Merasa diawasi, ya, persis karyawan kalau dia merasa diawasi sama bosnya. Bosnya nggak ada, tapi CCTV-nya banyak, ya. Dia pasti serius tuh. Kalau nggak serius bahaya. Bukan serius, 2 rius, apa 1000 rius malah. Ini makom al-ihsan, ya. Sehingga ketika kita merenungkan hadis iman, Islam, dan ihsan ini seperti sebuah tangga menuju kepada kesempurnaan. Walaupun manusia nggak mungkin sempurna, tapi minimal ada level yang harus kita jalani. Pertama, makom yakin dulu, ya, dengan semua keimanannya. Berikutnya menjalankan syariat Islam. Baru kemudian level berikutnya ihsan, ya. Ini namanya muraqabah. Perlunya kita merasakan muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang senantiasa merasakan muraqabatullah. Ada bahasa lainnya namanya ma'iyatullah. Ma'iyah dari lafal ma'a, artinya bersama. Ma'iyatullah, merasa selalu bersama dengan Allah. Bukan berarti dia kemana-mana terus Allah ngikutin dia, enggak. Tapi Allah mengawasi dia, ya.
maka dijamin kemanapun dia berada, dia akan selalu dalam kondisi taat, dan kalaupun ada kesempatan bermaksiat, dia nggak akan berani. Kenapa? Ya tadi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka para suami-suami yang muraqabatullah ini, istrinya tenang, Pak. Ya, nggak bakal takut diganggu sama yang lain. Ya. Istri-istri yang merasakan muraqabatullah, suaminya tenang. Ya, insya Allah belanjanya nggak bakal kelampau batas. Udah dikasih target soalnya. Anak-anak yang memiliki muraqabatullah, kemanapun dia pergi, orang tuanya tenang. Karena anaknya sudah bisa membatasi diri, bukan karena takut sama orang tuanya, tapi takutnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muraqabah. Karenanya Rasulullah SAW itu semenjak dini menanamkan sifat ini kepada sepupunya yang masih kecil, anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas. Kalau ada momen-momen yang ada kesempatan lah. Nah, ini dalam sebuah hadis yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawawi, ketika Rasulullah sedang naik onta dan memboncengkan di belakangnya atau di depannya Abdullah bin Abbas yang usianya ya masih sekitar 10 tahun. Ya, kecil. 10 tahun itu berarti kira-kira kelas 4 SD. Maka di antara kalimat-kalimat yang ditanamkan kepada Abdullah bin Abbas itu adalah kebersamaan dengan Allah. Ya gulam, ya, kalau bahasa kita nak, gitu kan, panggilan yang lembut, panggilan kasih sayang. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan selalu mendapati Allah selalu ada untukmu. Ini kan penting, Pak. Karena sebagai orang tua itu menyadari kita tidak mungkin selalu ada di dekat anak kita, dan kalau anak kita menghadapi persoalan, kita tidak selalu bisa membantu dia menyelesaikan. Ya. Maka cara yang terbaik adalah titipkan anak ini kepada Allah. Nah, itu ditanamkan perasaan muraqabatullah. Sehingga nanti kalau dia tumbuh, dia menghadapi sebuah persoalan, ya, atau dia sedang malas di dalam ibadahnya, ingat dia pesan-pesan itu, ya, maka dengan sendirinya, dengan izin Allah, itu akan kembali menguatkan semangatnya. Ya. Nah, ini muraqabatullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di antara ayat-ayat muraqabah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan satu lafal pun, ya, melainkan di sisinya raqibun atid. Raqib tadi sudah kita sampaikan, malaikat yang senantiasa mengawasi, atidun, malaikat yang senantiasa mencatat. Setiap perkataan manusia lafal. Lafal itu bisa jadi perkataan yang bermakna, bisa jadi yang nggak bermakna. Ya, orang kita berdehem aja udah ada maknanya loh, Pak. Nah, berarti ustadznya kelamaan. Ya. Jadi kalau khotib biasanya kelamaan kan jamaah udah mulai resah gitu kan. Kalau nggak geser tempat duduknya ya gitu batu. Itu udah ada maknanya itu. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ada juga disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 59. Coba Pak Helmi dibuka. Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah lah segala kunci-kunci yang gaib. Ya. Ketemu Pak Helmi? Al-An'am 59. Ketemu Pak? Mana ada Quran Pak Suki? Mohon izin. Wa indahu mafatihul ghaib. Al-An'am 59. Benar nggak Al-An'am? Atau saya yang salah? 659. Halaman? Siapa yang ketemu halamannya Pak? 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu.
dan di sisi Allah lah segala kunci-kunci yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui semua yang di darat dan yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah terjatuh min waraqatin, sehelai daun pun. Daun, Pak, pohon yang paling kecil daunnya apa? Kalau di rumah kita pohon ceri itu paling gampang rontok daunnya. Ada lagi yang lebih kecil, lamtoro, Pak Jain ya. Pete Cina, kemplanding, kecil lagi. Dan tidaklah sehelai daun pun yang terjatuh illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidaklah sebutir biji. Biji di sini habbah itu seperti sebutir beras. Ya, seperti benih apa lagi yang lebih kecil dari beras? Menir mah beras. Benih tanaman yang lebih kecil dari beras. Nah, ada tuh, ya. Fi dzulumatil ardi, kalau benih itu jatuh di kegelapan malam, di kegelapan bumi, wala radbin, dan tidaklah yang basah, wala yabisin, tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis di kitab yang jelas, Lauhil Mahfuz. Jadi kita bayangkan sehelai daun yang terjatuh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kapan dia muncul, kapan dia kering, kapan dia jatuh, bagaimana posisi jatuhnya, dan di sebelah mana dia jatuh. Itu daun, Pak. Daun ada hisapnya enggak? Daun ada hisapnya? Pohon ada hisapnya? Enggak ada. Pohon enggak akan dihisap oleh Allah di akhirat. Itu pun ditulis, apalagi manusia. Ya. Nah ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang tugasnya mencatat semua yang terjadi di alam semesta. Bahkan setiap ikan yang ada di lautan, apapun yang terjadi kepadanya ditulis oleh para malaikat tersebut. Jadi nggak ada yang lolos dari pengawasan Allah. Tidak ada yang lolos dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mafatihul ghaib, segalanya kunci yang ghaib. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dengan meyakini adanya muraqabatullah ini, ya, maka dia akan menjadi satu energi yang membuat kita ini terus berusaha untuk bersemangat dalam kebaikan dan ketaatan, serta menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau kemarin sudah membuat komitmen, saya akan komitmen sholat berjamaah di masjid 5 waktu, saya komitmen sehari tilawah Quran 1 juz, saya komitmen infak setiap pagi misalkan, saya komitmen akan selalu birrul walidain setiap hari apa setiap pekan, komitmen, ya. Maka komitmen itu akan bertambah kuat manakala kemudian diiringi dengan namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-60, ya, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia Allah yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari, dan dia pula yang mengetahui apa saja yang engkau kerjakan di siang hari. Lalu dia membangunkan kalian pada siang harinya, supaya kalian menyempurnakan umur yang telah ditetapkan. Kalau masih ada umur, masih bangun, Pak. Kenapa masih Allah bangunkan? Masih ada umur. Kenapa masih dikasih umur? Supaya kita memperbaiki apa yang terlewat di masa lalu berupa ketaatan, dan apa yang salah di masa lalu berupa kesalahan bisa kita segera taubati. Muraqabatullah. Nah ini harus dilatih memang. Selalu merasa diawasi Allah itu harus dilatih. Karenanya pentingnya kita memahami
dan juga kalau bisa menghafal ayat-ayat muraqabah seperti ini, fungsinya adalah supaya menjadi bahan ingatan kita bahwa muraqabatullah itu selalu ada. Cuman ayatnya panjang-panjang, Pak. Ya, kalau surah Al-Muluk insyaallah hafal ya. Al-Muluk. Ada ayat yang bunyinya wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Coba perhatikan ayat ini. Wa asirru qaulakum. Pelankanlah suara kalian. Awijharu bih atau keraskanlah. Silahkan mau ngomong bisik-bisik pelan-pelan atau mau ngomong keras-keras silahkan. Innahu alimum bidzatis sudur. Innahu sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bidzatis sudur. Nih, sudur tuh ini dada. Allah mengetahui apa yang ada di kedalaman dada kita. Seolah-olah ngomongnya seolah-olah Allah tuh ngomong begini. Manusia, silahkan mau ngomong bisik-bisik, mau teriak-teriak silahkan. Jangankan yang teriak-teriak, jangankan yang pelan, yang di dalam hati, yang tetangga sebelahnya ini nggak tahu kamu ngomong apa, Allah tahu. Nih, saya nggak tahu, ya Pak Helmi nggak tahu saya ngomong apa dalam hati. Bapak-bapak nggak tahu saya ngomong apa dalam hati, tapi Allah Maha tahu. Padahal belum terucap di dalam lisan. Ini namanya muraqabatullah. Ya. Kemarin Ramadan kita bahas surah Al-Mujadilah bersama Ustadz kita, Ustadz Derismono. Ada ayat ke-7 itu Pak. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau mengetahui ya, bahwa Allah itu tahu semua yang di langit, semua yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang bertiga ngobrol bisik-bisik, Allah yang keempat. Ya kan? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada berlima yang ngobrol bisik-bisik, Allah yang keenam ada di situ. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'akum aina makanu. Bahkan kurang dari 3 atau lebih dari 6, siapapun yang duduk kumpul-kumpul bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga ya Bu ya, maka Allah selalu ada dan mengetahui semua yang mereka ucapkan, semua yang mereka kerjakan ya. Nah ini namanya ayat muraqabah ya. Begitu pula yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya ya. Salah satu di antara wasiatnya ya, intaku mithqala habbatin min khardalin ya'ti bihallah yaumal qiyamah. Nah, kalaupun ada ya, sebiji atom pun di muka bumi ini, baik itu kebaikan atau keburukan yang engkau lakukan, kelak pada hari kiamat Allah akan mendatangkannya. Ini namanya muraqabah ya. Sekecil apapun ada. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi ayat, ini riwayat disebutkan, bahkan kalau ada seekor semut kecil berwarna hitam, Mbak, dia berjalan di atas batu yang hitam, di tengah gelapnya malam, Allah tahu. Dan semutnya udah hitam, batunya udah hitam, malam lagi, Allah tahu. Makanya nggak ada cerita semut itu nyasar tuh nggak ada. Ya. Artinya sekecil itulah Allah mengawasi kehidupan manusia. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, di antara sifat-sifat orang-orang yang muttaqin disebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah Al-Ma'arij ada walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang terhadap amanah dan janji yang mereka buat senantiasa memperhatikan. Jadi yang membuat kita itu kemudian amanah, mau menepati janji, itu karena ada perasaan muraqabatullah. Kalau nggak ada, nggak mungkin tepat janji, omon-omon aja. Ya.
Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang mereka senantiasa tegak lurus dengan kesaksian yang mereka berikan. Jujur, maksudnya demikian. Oleh karena itu diceritakan ada seorang ulama yang amat sangat karismatik ya, di masa lalu tentunya, abad ke-6, abad ke-5 Hijriah. Dia punya banyak murid. Tapi ada satu murid yang masih muda. Teman-teman yang lainnya merasa si anak ini atau anak muda ini diberikan perhatian lebih oleh gurunya. Ya, sehingga muncul perasaan-perasaan yang ya namanya manusia itu iri, dengki, begitu ada. Ya, muncul kepada siapapun penyakit itu. Ya. Karenanya kemudian si guru ini ingin menunjukkan kepada muridnya semuanya ya, tentang kelebihan si anak muda ini. Maka semua orang dipanggil, masing-masing suruh bawa, kalau di sini masing-masing suruh bawa dibekali burung sama peso. Kalau cerita yang beredar di Indonesia dikasih ayam sama peso. Ya. Lalu gurunya mengatakan, tolong ayam ini atau burung ini kalian bawa ke tempat yang sepi, yang tidak ada siapapun yang melihat, lalu tolong disembelih. Jangan balik ke sini kecuali dalam kondisi ayamnya sudah disembelih. Semua berangkat, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang di dalam kamar. Pokoknya yang penting nggak ada yang lihat. Maka semua muridnya datang dengan membawa ayam atau burung tadi dalam kondisi sudah terpotong. Ya. Tapi si anak muda ini lain. Ketika balik ayamnya masih utuh, masih hidup. Ya. Ketika ditanya kenapa ayamnya nggak dipotong, dia bilang, saya pergi ke gunung, ternyata Allah masih melihat. Saya pergi ke pantai, Allah masih melihat. Saya masuk ke dalam kamar, saya kunci, Allah masih melihat. Mohon maaf, saya tidak menemukan tempat yang tidak ada yang melihat. Nah ini, disinilah gurunya menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, si anak ini memiliki keistimewaan. Jadi perasaan muraqabahnya sampai segitunya, Pak. Karenanya keberkahan yang didapatkan orang yang seperti ini luar biasa. Ada namanya seseorang yang namanya Mubarak. Dia mungkin seorang hamba sahaya, bekerja dengan seorang yang sangat kaya raya. Dia ditugaskan menjaga kebun. Kebun itu kebun pohon-pohon yang berbuah. Sekian lama dia menjaga kebun itu, ya, dan tuannya nggak pernah mengunjungi. Sehingga suatu saat tuannya itu datang mengunjungi, tapi tuannya itu memperhatikan buah-buah yang berjatuhan itu cuma dikumpulkan, nggak dimakan sampai busuk. Ya. Tuannya nanya, dipanggil, Mubarak, ini buah-buahan kenapa dibiarin busuk? Kenapa kamu nggak makan? Apa kata dia? Wahai Tuan, engkau menugaskan saya hanya untuk menjaga kebun, bukan untuk makan buah. Jadi nggak berani. Ya. Ini kalau orang zaman sekarang nggak begitu, Pak. Jangankan bertahun-tahun, meleng dikit bos saya udah habis sudah. Ini muraqabah. Nah ini perlu dilatih, ya. Perlu dilatih. Ya. Tadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita melatih kita ini selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, ini kayaknya temanya cocok dengan Idul Adha ini. Ya kan? Jadi kalau semua yang terlibat muraqabatullah, nggak bakal ada ekor-ekor sapi hilang gitu. Ya. Jangankan ekornya, telinganya nggak bakal hilang gitu. Giginya pun nggak bakal hilang. Muraqabah. Panitia nggak lihat, tapi kan Allah melihat, kan begitu. Ya. Kalau panitia tugasnya berusaha maksimal mengawasi, tapi tetap hilang juga, ya mau gimana lagi udah. Mau diusut ya. Udah dipasrahkan kepada Allah, udah ya, gimana lah gitu kan. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Jadi kadangkala sepele. Ya, tapi ini sangat penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dalam surah Al-Bayyinah kita membaca ayat innal ladzina amanu
wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh disebut Allah khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ada lagi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ini puncak tertinggi, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Habis ini. Ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua Allah peruntukkan bagi orang yang di dalam hatinya ada rasa khasyah, takut kepada Tuhannya. Ibnu Abbas atau para mufassir mengatakan khasyya rabbah, orang yang takut Tuhannya, maksudnya adalah liman raqaba rabbahu wa hasaba nafsahu wa tazawwada lima'adihi. Orang yang takut kepada Allah artinya orang yang selalu merasa diawasi olehnya, selalu menghisap dirinya dan berbekal bersiap-siap kembali kepadanya. Baru disebut khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, maka manusia dalam kehidupannya pasti selalu berada dalam kondisi bergerak atau berdiam diri. Manusia itu kalau nggak gerak mesti diam, kalau nggak diam mesti bergerak. Maka hendaknya kita merasakan pengawasan Allah baik dalam gerak kita ataupun dalam diamnya kita. Duduk di masjid atau dimanapun, bagi orang yang muraqabah kepada Allah, duduk itu bisa menjadi ladang pahala. Karena Rasul mengatakan khairul majalisi mastuqbilal qiblah. Sebaik-baik majelis tempat duduk adalah yang dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau orang muraqabah duduk, dia nyari kiblatnya mana, dia ngarah ke kiblat. Gitu. Ya. Ya. Saya wajahnya menghadapnya enggak ke kiblat, Pak, membelakangi kiblat, tapi insya Allah hati saya ke arah kiblat. Waduh, nih ngeles saya. Ya. Dalam diamnya, ya. Makanya ada orang diamnya zikir. Ya. Beda sama diamnya ngelamun, sama berkhayal. Ya. Muraqabah, kenapa? Setiap detik waktunya itu harus bernilai. Kalau orang-orang Jepang bilang time is money, setiap waktu itu harus ada nilai duitnya, gitu kan? Maka bagi seorang mukmin setiap waktu harus berbuah pahala. Ya. Meskipun dia dalam kondisi diam. Apalagi dalam kondisi bergerak, tentu dia harus benar-benar memastikan geraknya itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal-minimal geraknya dalam rangka menjauhi larangan Allah. Ya. Jangan sampai datang dalam rangka justru bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula jamaah rahimakumullah, manusia itu dalam hidupnya mesti akan mendapatkan ujian. Maka hendaknya dia sikapi dengan kesabaran. Mesti, dari ujian yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Yang kadangkala menjadikan lisan kita ini secara spontan berucap. Ya. Ada ujian yang bikin kita kesel, marah, pengen marah. Hati-hati, jangan sampai lisannya spontan berucap kata-kata yang kotor, apalagi yang menunjukkan kemarahan dan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Ya. Ada kalanya manusia nggak dapat ujian, mendapatkan kenikmatan, hendaknya dia sikapi dengan syukur. Ya. Ada kalanya pula seseorang itu entah dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan kesalahan, maka hendaknya dia sikapi dengan bersegera untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah ini, jadi selalu melakukan muraqabah.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fayambagi an yatafaqqadal abdu nafsahu fi jami' awqati fi hadhil aqsam ats-tsalatsa. Manusia di dalam kehidupannya pasti akan berputar antara kewajiban kepada Allah atau yang dilarang oleh Allah atau yang dianjurkan oleh Allah atau hal yang mubah. Ini sudah pernah kita bahas juga. Ya. Perilaku manusia menurut pandangan fikih itu kan 5 hukumnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, ini 5 perbuatan manusia. Ahkamut taklif. Ya, wajib jelas harus dikerjakan. Tidak ada tawar-menawar untuk yang wajib. Ya. Sunnah berarti anjuran. Memperbanyak sunnah berarti bagus dan menambah kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah. Mubah adalah perkara yang netral. Bisa ditarik ke berpahala, bahkan bisa juga menjadi berdosa. Ini netral. Atau mungkin nggak membuahkan apapun. Ya. Tapi yang mubah ini kalau kebanyakan berpotensi menghabiskan waktu sehingga kita menyia-nyiakan umur, Pak. Ini mubah. Ya kan? Kita melakukan sesuatu yang mubah, tapi kalau seharian itu namanya rugi. Karena umur kita berkurang, pahala nggak nambah. Ya. Yang keempat, makruh. Memang tidak sampai larangan level haram, tapi Allah tidak suka. Tinggalkan. Apalagi yang haram udah jelas. Nggak ada bantahan bahwa haram itu harus ditinggal. Nah, sehingga kita ini dalam hidup 5 hal ini harus diperhatikan. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, apa nih hukumnya? Boleh? Ya, wajib? Apa sunnah? Apa yang lain? Ya. Tentu yang wajib nggak banyak, Pak. Yang wajib itu sedikit. Ya. Yang wajib itu sedikit. Yang haram pun juga nggak banyak sebenarnya. Yang banyak itu antara yang sunnah sama mubah. Mubah paling banyak. Oleh karena itu yang mubah ini para ulama mengajarkan kepada kita kalau bisa yang mubah-mubah ini niatkanlah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Saat kita pengen rehat, istirahat sebentar, qailulah misalkan, kita niatkan supaya badan kita seger, nanti biar bisa siap ibadah lagi lebih semangat. Saat kita makan, kita juga niatkan begitu. Makan supaya fisiknya sehat, nanti biar ibadahnya kuat, ya, nggak lemes. Ya. Begitu juga seterusnya. Ubah. Ini muraqabah. Ini harus dilatih dan harus ditanamkan. Kalau nggak begini nanti ya hilang. Setelah kajian ini mungkin efeknya masih berpengaruh 2-3 jam. Ya. Habis kena makan siang nasi padang udah hilang. Ya. Apalagi kenanya kebuli, udah bahaya udah. Ya, harus dilatih, muraqabah. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fayam bagi an yatafaqqada, hendaknya seorang hamba memastikan dirinya berada di setiap waktunya ada pada 3 hal yang baik tadi, fardu, yang wajib atau yang sunnah atau minimal yang mubah. Jangan sampai dia berada pada wilayah yang makruh, apalagi yang haram, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik dari sisi ucapan, perbuatan, ataupun lingkungan. Kadang-kala orang mungkin bisa mengendalikan diri, tapi kalau sudah di lingkungan, lingkungan itu berarti teman, pergaulan, dan macam-macam. Ya. Harus juga menjadi bagian yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih ada makom berikutnya, ada muhasabah, ya, mujahadah, muaqabah dan mu'atabah. Dan nanti ada yang bagian paling penting setelah bab ini lewat, ada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sangat kita berkepentingan untuk bahas, dan mudah-mudahan setelah kita bahas bab amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kita juga bisa bersinergi untuk bisa bagaimana menerapkannya di lingkungan kita. Ini penting. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mengantisipasi jangan sampai ada kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab.